Masa barusan Ebi mimpi buruk. Ebi mimpi dikejar-kejar sama Tante Ayu sama Tante Indli. Ebi emang suka gitu. Ya udah, Ebi coba tidur lagi. Siapa tahu ntar mimpinya ketemu orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tante, iya Ebi kangen sama Tante. Tante kesini dong Tante. Tante, silakan pergi Tante. Tante. Permisi. Tante. Aduh. Ini yang punya rumah mana sih? Ada Ebi. Ebi. Tante. Ebi. Tante, aku kangen sama Tante. Aku dimarahin terus di sini, Tante. Ebi. Wah, ada tangan yang halus membelai pipi Ebi. Wah, pasti ini tangan Tante cantik. Ebi. Tante Ola! Tante Ola! Tadi Ebi di mimpi juga ketemu sama Tante Ola. Oh iya, Tante Olanya lagi ngapain? Tante Ola lagi datang ke sini. Kok ada Mami Ola? Aduh Ayu. Oh my God. Lu kenapa pakai jatuhin? Lu berharap dapatan bareng gua? Apa gimana? Kita ulang lagi. Kita kalau jatuh, ya kita ngambil bareng-bareng. Iya, lain kali kalau misalnya di sinetron, lu jatuhin ke kaki lu lebih bagus. Sakit. Ayo ulang. Ulang, kita ulang. Permisi. Mami Ola. Sakit gak sih ya? Di situ sih. Jatuhin. Kan mau tatap-tatapan dulu. Iya kan kita jatuhin, lu kan ngagetin gua juga jatuhin. Kan gue dulu jatuh. Ya. Set, gue ngambil mau ramlan baru habis itu lu Oh jatuh iya, lagi. ulang. Salah gue, maaf. Aduh. Sekali lagi ya, Mami ya. Iya, oke. Permisi. Hai. Mami Ola. Ayu. Sakit. Astaga. Gua kan marah. Gua kan marah. Lu dong, Mami Ola. Kru, ini kaki gue sakit, tangan sikut gue pada sakit. Gracia lu mah jahat banget. Sakitan karena enggak, ini sakit sama lu sakit hati. Mami Ola, Ayu Ting Ting. Mami ngapain ada di sini? Diundang sih. Ayu. Kalau dia nggak Apa diundang, gue kabar pacarmu yang India itu? Gimana kamu malam pertamanya? malam pertamanya aku sih ngerasain kalau kamu ngerasain. Kalau aku ngerasain malam pertama, kamu ngerasain nggak? Kamu ngerasain? Iya. Aku mah sudah lupa. Mami Ola apa kabar? Tepuk tangan dong. Ini kenapa Mami Ola ada di sini ya? Kenapa sama Ebi? di sini sih. Ebi, kamu ngapain sama Mami Ola di sini, Ebi? Ebi tadi katanya mimpi. Mimpi apa? Mimpi Tadi apa, Ebi? Ceritain dong, Ebi. Aku mimpi. Mimpi apa? Aku mimpi ketemu Tante Ola. Terus itu berarti aku tuh lagi kangen sama Tante Ola. Emang Tante Ola siapanya Ebi? Tante Ola mama angkatnya Ebi. Lu mama angkat milih-milih, malu amas. Tante, Ya, Ebi. Tante kok baru datang lagi sih? Ebi kan kangen. Ebi kangen ya? Mm-mm. Ebi baru undang aku lagi sih. Yang undang itu pasti Om Ipan.
Om Irfan lagi nggak Om ada. Irfan lagi nggak ada. Makanya Om Ipan sekarang nggak ada, karena kalau ngundang pas Om Ipan ada, Om Ipan pasti kesaing kalah cantik. Jadi sebenarnya Om Irfan tuh om-om atau tante-tante? Dia pinter loh, kecil-kecil ngomongnya udah bener ya. Iya. yang pastinya sekarang karena ada Mami Ola di sini kita langsung masuk ke Ayo Ngobrol. Alhamdulillah baik. Mami Ola anaknya sekarang umur berapa? Sekarang masuk 5 bulan. Masuk 5 bulan. Alina. Alina. E-nya 2. Jadi kepanjangannya apa? Alina? Alina Naira Hana Utapea. Alina, Hana, Naira Hana Naira. Utapea. Mami maaf, nggak mikirin tuh ntar kalau anaknya ujian nulisnya panjang banget. Alina. Enggak kan Alina Naira Hana aja. Oh Utapea. iya. 5 bulan udah bisa apa aja, Mam? Udah tungkurep, udah ketawa-ketawa, udah happy lah pokoknya. Apa yang paling nggak bisa dilupain sih kayaknya kalau misalnya mau pergi, mau kerja itu nggak bisa dilupain, berat gitu ninggalinnya. Pada saat dia menyusui, kita bertatap-tatapan. Oh jadi mami nih Masih asif, bener-bener Bu, asif, masih. Bu. Rencananya sampai kapan Mam mau asli Pengennya eksklusif? setahun, tapi insya Allah pokoknya lewat 6 bulan aja udah aman lah ya. Maksudnya 6 bulan eksklusif. Tapi lancar ya Mi asinya ya. Amin, alhamdulillah. Ayu juga gitu yuk? Alhamdulillah lancar. Sampai waktu berapa itu. lama, Ayu? Sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Habis itu udah. Terus rencana mau punya anak lagi kapan yuk? Si Gracia pakai nanya Oh, masih maaf, aja maaf. belum punya. Oh punya, laki mah punya. Dikawinnya itu yang belum ya kan? Ayu, lihat gak? Rambutnya bagus ya. Ayu selain rambutnya bagus, Mam, sekarang ada perkembangan baru. Apa bagi? Ayu bisa bahasa Inggris. Tunjukin. Kalau ada Ebi kenapa nih kok di sini? Ebi habis Kids Choice Award kayak Vertigo dia. Ebi. Aduh Ebi. pas banget nengoknya ke atas. Ebi, Ebi kenapa? kenapa kok ngantuk banget sih? Ebi ngantuk. Kenapa? Kemarin Ebi begadang. Kenapa Begadang. emang itu Emang ngabisin kamu main sama ngabisin Jiro setnya Irama? Kids Choice Award? Bukan, kenapa Tante? Kemarin kan habis Kids Choice Award, Ebinya. Kenapa emang beresin setnya atau gimana sampai begadang? Enggak, soalnya Ebi begadang. Karena Mikirin kok Om Gilang Giga nggak menang. yang menang siapa? Yang menang siapa? Menang Om Rapi Ahmad. Yang mikir kali. Hai, tar dulu. Boleh kayak gitu. Siapa? Si Gilang Dirga itu omnya kamu? Iya Om aku. Terus saingannya siapa aja? Rapi Ahmad. Terus siapa lagi? Ada Indra Helamba. Terus siapa lagi? Sule. Yang menang, yang menang. Yang menang Rapi Ahmad. Yang mikir dong. Aku mau nanya. Si Om Gilang itu di dunia entertainment udah berapa tahun? Baru sih. Ya udah. Baru itu juga nyogok, Mam. Tapi Tante Inli ada 3 acara di Global TV, dia nggak masuk nominasi. Tapi Tante Ayu masuk. Tante Ayu Tante Ayu sini. masuk. Tapi Tante Ayu nggak Tapi menang. bener loh, kalau gue pikir-pikir acara gue dari pagi gue udah obsesi. Heeh. Siangnya gue ada-ada aja. Sorenya ABC. Nggak apa-apa, udah yang penting kan lu ada di sini tiap hari. Kalau Bukan lu menang, masalah belum tentu. itunya. Gue juga bacain nominasi. Gue tuh Terus? masuk nominasi juga. Apa? Gue membacakan nominasi artis-artis yang gak pernah masuk nominasi. Gue nominasi. Sedih lo ya ibu. Ebi mau tidur di kamar. Gak ada yang nyuruh tidur di kamar sini aja. Itu Lu yang biasanya nyuruh marah-marah kalau Om suruh tidur di Koben. kamar. Koben gak usah didengerin, sini aja. Ya udah Koben, terserah dia Tante aja tadi Inli nge-briefing aja. gue kagak ngerti. Mami, cerita lagi dong soal Alina. Alina aku bawa kok. Oh iya, Alina Ada, ada di ruang itu. Di ruang tunggu. Alina lagi dibawa bobo. di ruang tunggu. Oh lagi bobo. Lagi bobo. Mami, Alina nih tipe anak yang rewel atau memang anteng ngertiin pekerjaan maminya yang sibuk atau gimana? Pas aja sih kan masih bayi. Tapi kan aku udah biasain bawa syuting, udah. Kenapa sayang? Kenapa nak? Kan lagi ngobrol. Iya ngobrol aja. Oke. Ya pokoknya Alina aku biasain bawa syuting. Aku lagi ngomong, katanya kamu kangen. Pernah
perhatiin dong tantenya kalau ngomong. Ya Tante Elena, tantenya biasa aja. Ya tante Elena Jadi terus habis itu udah pas aja Ya ya. pokoknya pas aja, rewel-rewel mungkin nggak rewel sih, maksudnya dia nangis kalau dia ngantuk, capean, Ya minta seperti digendong. yang lainnya Ya gitu. biasa Kita akan aja. lihat foto-fotonya ya. Ini dia Ada ya? foto-fotonya. Ada fotonya Alena di sini. Alina ya Mi? Alina. Alina. Kita akan Pakai lihat kelucuan tapi kelucuannya. ngomongnya English. Alina. Alina. Oke, belum dicetak Om ternyata. Koben fotonya mana Om Koben? Ini dia. Ah ini lucu banget. Ayo lihat foto ini nih, lucu banget. Ini di Instagram kan Mi? Iya. Ya. Lucu banget sih. Lucu banget pakai mukenanya sama. Pakai mukena pertama dia. Mukena pertamanya ya. Sponsorin lagi, Jadi memang dari Kecil, kecil kecil udah udah di di endorse. Iya, Kecil udah di endorse. Iya benar. Oke, kita lihatin. Masih ada lagi fotonya? Mami termasuk yang menginginkan bahwa Ini lagi. anak Mami itu jadi bahan eksis di Instagram atau sosial media nggak sih, Mami? Kan sekarang lagi ngetren nih teman-teman yang lain gitu. Jujur sih aku nggak terlalu, maksudnya posting 1 kali 2 kali Boleh oke. ya, Tapi kalau misalnya di mana aku posting kayaknya nggak terlalu ya. Tapi karena nih ya, dari awal Mami lahiran Alina, udah ada akun Instagram palsunya Alina juga ya? Iya, palsunya banyak udah yang ada, ngebuat gitu, banyak. Gras. Jadi emang udah, walaupun Mami nggak ngebuat, tapi memang banyak banget yang ngebuat, yang ngepost soal Alina ini. Oke. Tapi aku sendiri nggak mau terlalu too much expose ya, apalagi ngelihat kayaknya macem-macem lah yang ada di Sosial media. yang aneh-aneh enggak, maksudnya sosial media sih, maksudnya kejadian-kejadian aneh-aneh itu kan betul. banyak banget gitu ya, segala macam ini baju belah menjalik ya pokoknya kita sih pastinya kan takut banget terjadi sama Betul. saudara, apalagi anak kita gitu kan, teman-teman aja kita nggak mau apalagi anak sendiri. Gitu. Kita akan tanya juga sama Mami bagaimana cara Mami menjaga dan protek sama anaknya secara sekarang ini banyak banget kasus-kasus yang cukup mengerikan nih. Ada yang penculikan lah, Iya. ada yang ternyata dirawat, ternyata malah nggak dirawat, malah diburu dan segala Ada macamnya. penganiayaan lah, Betul. segala macam. Jangan kemana-mana, kita balik setelah satu tapi ada aja. Dia cantik sekali.涙なこだれなりを思い出す夏の日 baju putih dan lewat. Sebenarnya itu lagu yang pakai baju merah jangan sampai lolos. Gue pakai baju merah loh, gue dibiarin lolos. Maksudnya lagunya apa sih itu dari hitam? Padahal itu lagunya yang pakai baju merah jangan sampai lolos. Lu bela-belain yang pakai baju putih jangan lolos daripada baju merah. Ya iyalah, lebih penting baju putih dibanding baju merah. Oh, sorry bro. Balik lagi bersama kita di ada aja. Mami gimana sih ngeprotek anak Mami sendiri? Mami olah. Ngeprotek anak Mami sendiri, ngejagain anak Mami sendiri. Apakah Mami urus sendiri Punya sampai cara nanti tersendiri besar nggak? gitu? Kalau ngurus sendiri sih, kalau misalnya aku lagi nggak kerja pastinya aku urusin ya. Cuman pada saat ini kan aku adalah ibu wanita bekerja gitu. Ya. Jadi pastinya ada bantuan kayak babysitter atau nggak asisten aku yang bantuin dan memang akan aku kontrol tiap saat lah gitu. Nah terus habis itu Mami di bulan keberapa Alina Mami udah kerja? Bulan pertama, 1 bulan. Badannya langsung gitu nih? Iya 1 Itu bulan. dia. Kok bisa? Yang parah banget. Jadi tuh dia habis lahiran, berapa Sebulan. hari tiba-tiba langsung masuk di TV, badannya udah langsung singset. Kok bisa Mi? Itu gimana gimana? ceritanya? Soalnya waktu saya hamil dihina. Oh iya dia dendam ya. Waktu dendam hamil ya. kan aku dibully banget gitu, maksudnya. Karena waktu biasa hamil, lihat Mami segini iya, gitu lihat kan. kurus, Mami terus dibulinya tiba-tiba- sama siapa? Sama orang-orang atau orang-orang yang di sekitar orang-orang Mami? sekitar, ada juga teman, ada juga orang-orang di Instagram, ada juga di Twitter. Pokoknya bilang, aduh buset Ola Ramlan hamilnya gendut banget gitu. Aduh hamil Ola jelek banget dah, pokoknya post deh. Udah kan selama ini Ola lagi gendut, nggak bisa ngelayanin suami saya aja. Ada juga yang begitu. Oh my god. Pokoknya terus saya istighfar ya kan. Oh doa-doa orang terjual ini akhirnya dikabulin. Iya, dikabulin. Langsung sebulan 17 kilo turunnya. 17 kilo turun. Oh my god. Mami,
Itu mami diet Apa atau gimana? minum obat atau akupuntur atau Nah. olahraga atau apa? Ini dia nih yang harus konfirmasi berkali-kali ya. Sampai orang ngata-ngatain gue bohong, katanya gitu. Sementara aku full ASI ya, Ya. full ASI. Ngurusin anak bener-bener dari 1 bulan full itu Alina tuh kan tidur kan memang sama aku. Jadi aku bener-bener bangun, begadang segala macem. Itu ngurusin sendiri gitu loh. Dan ya udah ternyata turun sendiri gitu loh. Karena kalau ASI kan kalau misalnya aku suntik atau ngapa-ngapain kan Bahaya, langsung betul. ke Kalau Mami babynya. kan berarti turun langsung 17 kilo. Ayu sempat cerita waktu itu sama gue, katanya dia itu pas hamil naik 28 kilo. Pada saat lahiran langsung turun tekanan batin. Bukan. Kalau soal Ayu aku tahu. Beda lagi. Beda. Dia naiknya nggak banyak. Nggak banyak. Karena ya itu dia tekanan batin. Oh kan? Sama aja ya, udah diangkat, dibanting lagi. Makasih loh Mami Oh, Ola. kita ini kan berbagi pengalaman sama banyak Bener. orang. Mungkin kalau misalnya Nanti kalau hamil mau naik berapa kilo Mbak? oh saya mah nggak perlu naik lah. Terus? Turun aja. Kok turun? Ebi nggak mau kenapa naik? Ebi? Ebi kenapa lagi? Kok galau Ribet banget? banget gue dari tadi nanya. Enggak, Ebi cuma mau bilang katanya Tante Ola dijuluki sebagai apa Om? The sexiest mom menurut Yahoo. Celebrity World. Gimana Mom? Iya, alhamdulillah. Ini ya. Aku dinominasiin, kemudian aku menang. Sementara lihat dong gendutnya kayak apa. Hamilnya aja seksi, apalagi nggak hamil. Nah, Ramlan emang bener-bener. Ya udah, pokoknya aku menang alhamdulillah sih pada saat itu padahal lagi hamil. Sementara nominasinya waktu itu siapa ya? Ada Tamara Blazensky, ada Sofia Juba kalau nggak salah. Pokoknya gong-gongnya ibu-ibu hot gitu kan, tapi ternyata menang. Gitu ya. Oh saya emang nggak hot. Ibu. Saya emang adem. Halo? Iya. Aku lapar. Bentar ya, bentar lagi tuh datang kok bawain makanan buat Ebi. Kapan dia Bener mencet? ya, Nggak ada Tante? suaranya. Oke. Oke, dadah Tante. Tante. Lu ngapain sih Ebi? Ebi ngapain sih? Ebi, Ebi pesen makan. Enggak, Ebi lagi lapar terus tadi nelpon. Telepon siapa? Nelpon Tante. Kok tante yang ditembak kalau... Silakan pergi. Masuk. Silakan Wah. Ini buat Ebi. Terima kasih Tante. Ya, ekspres buat deliverynya. Iya banget. Ini kenalin Tante Ebi, Tante Rama. Silakan duduk, silakan duduk. Kenapa tantenya Ebi bisa cantik-cantik begini sih? Terus kita dianggap apa? Kok bisa seksi Ya. Mungkin apa? Gracia. Ya. Mungkin besok-besok nih, kalau misalnya ada-ada aja, ngundang cewek-cewek cantik sama seksi. Hostnya jangan kita berdua Iya, dong. jangan gitu. Kan kebanting banget. Ya paling nggak kita muncul sekali-sekali buat minum kayak apa itu nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Harusnya ada Irfan Hakim Harusnya di Irfan sini. Hakim yang di Udah, biarin sini. Biar dia jadi cantik Biarin juga. deh. Oke, tepuk tangan buat Rama Azhari. Itu kok bisa bawain makanan Iya, buat gimana Ebi? ceritanya bawain makanan buat Ebi? Tadi perasaan teleponnya delivery order. Ya itulah banget. mencakup. Mencakup. Ekspres ya. Udah siap di depan situ jadi ya udah. Rama apa kabar? Alhamdulillah Ya baik-baik ampun, aja. Ini juga yang hot mama. Masih tetap manis dan juga seksi Masih, pasti. ya. Kasih tahu rahasianya buat kita berdua. Gimana caranya supaya bisa tetap cantik dan seksi ala Mami Rahma? Nggak usah dibawa stres kali ya semuanya. Nikmatin aja. Nikmatin aja. Gimana mau nikmatin kalau kayak Gimana mau nikmatin, kita aja kadang ngaca suka nggak percaya diri. Kita pun juga begitu kadang-kadang malah nggak usah pakai ngaca, nggak takut gitu saking repotnya Iya. kan. Iya nggak Gak sih? usah ngaca, nimbangnya males. Nah, ya kan Bener, Mami udah bener. punya anak 2, badannya masih segini. segitu. Mami Rama punya anak berapa? 2 juga. 2 juga Badannya masih segini. Lalu lo belum punya anak, badan lo segitu. Mami punya anak, Mami Ola punya anak 2, badannya segitu. Mami Rahma punya anak 2, badannya segitu. Iya. Gue belum punya anak, badannya segini. Yang penting kan punya laki. Udah, Ebi. Ebi. Udah. lagu kali,
lagu India kali nyanyi. Tante Indri sama Tante Ayu jangan ngobrol sama Ebi. Ebi nggak mau ketiban sial. Ebi mulutnya. Ebi mulutnya. Jahat banget mulutnya kamu masih anak SD. Aku diajarin nama Tante Ipan. Maksudnya apa? Om Ipan. Tiban sial. Ebi, Maksudnya Ebi nggak mau ketiban sial. Nanti Ebi jadi sedih. Maksudnya Apa maksudnya Ebi karena Ebi belum nikah, jadi Ebi nggak mau ketiban sial. Maksudnya Ebi kan masih kecil. Ebi belum mau menikah dulu. Terus? Itu kan kalau Tante Ayu sudah pernah merasakan menikah, Tante Indi sudah menikah. Nah, Ebi belum mau, orang Ebi masih kecil. Oke, karena di sini ada Mami Olen, Mami Rahma. Tolong dong, introduce yourself, please. Oke. Kamu tadi nahan ketawa ya Ebi ya? Enggak. Iya. Emang dasar lu, awas di belakang gue pites. Oke. Introduce yourself. I want to introduce myself. My name is Jangan Ebi. ketawa, jangan ketawa. My long name is Ucing Lala Ebi. Kalau Ebi itu adalah ponakan kita, umurnya 7,5 bulan. 7,5 tahun. 7,5 bulan. Dia kelas 5 SD udah 7,5 bulan. Iya, saking Mami Rahma pintarnya. anaknya umur berapa aja? Yang pertama udah 10 tahun. Udah 10 tahun? Iya, Udah gede juga ya. udah. Yang kedua? Yang kedua baru 15 bulan. Baru 15 bulan. Mami berarti baru 5 bulan ya? Yang kalau Alina? pertama 10 Sean tahun, ya? Sean 10 10 sama tahun, ya? baru ulang tahun. Alina mau masuk 5 bulan. Happy birthday Sean. 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 Nama anak susah banget. Sean. 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 Dia nyebutin nama lagi Sean. susah. Sean. Ya ampun, itu begaul sama orang India begitu tuh susah. Mami, kalau Mami Rahma sendiri ngedidik anak tuh gimana sih, Mam? Sean. Sebenarnya sih Sean. ya, Ya lo santai. Oh. Lagi Sean, enggak. Enggak. Ya santai aja sih ya, nggak terlalu banyak gimana-gimana. Lebih apa namanya, aku yang turun langsung gitu, kadang aku nggak mau yang terlalu titipin ke babysitter atau gimana. Jadi semuanya serba aku, gimana ya, ya nggak banyak ini sih. Maunya dia aku ikutin, tapi bukan berarti dimanjain. Oke. Seperti itu. Oke, kalau misalnya untuk pendidikan sendiri, Mami maunya seperti apa untuk anak Mami? Untuk pendidikan sih, pertama agama ya. Kedua, sebenarnya aku nggak kasih untuk international school. Tadinya iya aku pikir kayak gitu, cuma gimana ya? Yang penting agama dulu kali ya. Kenapa internasional? Menurut Mami kalau misalnya masuk ke international school, ada apa yang membuat menjadi ketakutan Khawatir. Mami? Sebenarnya sih nggak ada apa-apa karena pada akhirnya juga dia masuk situ Iya, juga gitu. Tapi dan dia juga yang lebih meminta sendiri karena pas playgroup aku taruh dia di playgroup yang sebelumnya. Jadi ada apa sih namanya? Semua teman-temannya itu masuk ke situ. Jadi ya udah dia yang request, akhirnya ya udah aku masukin Ikut ke ya situ. karena teman-temannya mungkin Betul. pengen sekolahnya sama barengan. Iya, gitu. sahabat-sahabatnya dia. Sebenarnya kalau misalnya Mami sekarang udah pada punya anak dua, apa sih ketakutan sendiri, Mi? Ya pastinya sebagai orang tua punya kekhawatiran sendiri-sendiri ya. Cuman gimana sih, kita kan anak kita apalagi yang Sean kan udah semakin gede gitu ya. Kita nggak bisa 24 jam selalu Ngawasin ya. ngawasin gitu. Ya. Jadi pastinya ada ya ketakutan gimana-gimana, yang pasti pokoknya harus kontak-kontakan aja gitu. Itu Tapi sih. Sean nih, kalau misalnya Sean,
Kan sekarang udah punya ade nih, Alina nih. Suka iri nggak Mami? Kalau Mami kadang suka lebih perhatian ke Alina. Alhamdulillah karena mungkin jaraknya agak jauh dan memang Sean-nya pengen banget punya adik. Punya adik, Jadi ya. dia tuh cium-ciumin terus gitu. Malah Malah sayang banget ya. sementara aku kan sama bayi tuh harus higienis lah. Jadi Sean udah cuci tangan belum? Udah ini belum? Oh, gitu. iya. Malah ibunya. Ribet. Dianya yang Lebih protect cium-cium, ya, iya. ibunya yang lebih protek untuk kebersihan sih. Kalau bayi kan pengennya kayak gitu pasti. Mih, kalau Mami yang umur 15 bulan udah bisa apa aja sih? Udah bisa ngomong sih ya berapa patah kata gitu. Tapi udah mungkin. jelas, ngomongnya udah mulai udah jelas. bisa. Waktu pas Jalan udah kemarin, bisa? Jalan udah bisa, alhamdulillah udah semuanya, udah bisa request juga, udah Udah bisa request, kayak request apa Mam? Request lagu kayak di radio. Enggak, dia nggak mau pilih apa, kayak seandainya aku kasih yogurt ada rasa strawberry, ada rasa banana, dia pilih yang banana seperti itu. Oh, udah Lebih bisa- suka, udah bisa milih. udah bisa Bagus. memilih. Ya, terus kemarin pas baru bisa bicara panggil mama, baru kemarin dia panggil mami, padahal aku bahasain diri aku mama kan. Terus mulai kemarin baru mami, terus nonstop mami. Anaknya Ayu kayaknya seumuran deh, hampir sama Iya, ya, iya. sekitar segitu ya. 1 tahun 6 bulan, ya. Oh oke, beda sebulan. Iya. Aku inget waktu itu aku lagi hamil juga. Iya. Udah bisa manggil juga. Iya, Mama. udah Mami bisa. udah bisa manggil tante, kebetulan. Masa tante. Udah bisa panggil papa juga. Ada papanya ya. Ayah. Udah Ayah. manggilnya, Iya. nah udah anaknya mungkin sekarang udah bisa manggil papa di mana, papa di mana, papa di mana, di mana, di mana. Sekarang papaku di mana? Kalau Gracia ketawa. Gak usah pakai musik. Bebe kenapa? Iya, Bebe sedih. Caca tuh sakit. Kok Bebe ketawa? Bebe jangan ketawa, Mama. Jangan ketawa. Bebe jelek banget nangisnya. Ebi, emang Bebe udah jelek, Ebi. Jangan dibilang. Kayaknya dia gedenya jodoh ya, berdua ya. Jadi tahu kok Bebe. Bebe. Bebe, terus kalau Caca sakit, emang Ebi peduli? Oh, Ebi, hello. Kita ini temennya Caca, kita tuh harus peduli sama dia. Jenguk yuk. Emang Caca kenapa sih? Lagi sakit, Tante Ayu. Sakit apa kalian boleh tahu? Ya udah Ebi mau nengokin Caca atau enggak? Ebi ya udahlah, sebagai teman yang baik, Ebi akan nengokin Caca. Gak usah nengok deh, kamu tidur siang nitip buah-buahan aja tuh kirimin. Jangan dong. Enggak, potong sayangannya ke sana. Kita jenguk Caca, pasti Caca senang kalau misalnya ada Ebi. Kok Bebe sekolah pakai bulu mata? Kan sesuai sama namanya. Apa? Caca, Bebe kan cabe. Orang itu dikasih sama Amipan, ya udah. Oh iya. Ebi pergi dulu ya. Bulunya jangan dibawa sayang. Iya lupa. Taruh dulu. Dadah, Tante. Emang nggak pernah habis kalau kita bicarakan soal anak, ya kan? Nggak pernah ada habisnya membicarakan soal kelucuan anak-anak. Udah pada bisa apa aja, terus habis itu udah ada perkembangan apa aja, udah Iya. mulai bisa milih. Kayaknya itu sesuatu yang nggak pernah terbayangkan. Nanti kita akan bicara lagi dengan mereka, jangan kemana-mana, tapi ada-ada aja. Dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Cantikku yang pernah ku temukan, wajahmu mengalihkan duniaku. Kucing ALM, kucing ALM, kucing ALM, kucing Apa ini? Apa itu? Ih, zaman dulu banget Iya. Tante Ayu, Tante Iya, sayang. Ili, Tante Ola, Tante Rama, Tante-tante. Sayang, Ebi, kalau itu bukan tante,
tante sayang. Apa? Cabean. Gue belain. Kok suruh dibilang tante-tante? Apa Kok dong? suruh dibilang cabe-cabean? Siapa dong? Kucing. Binatang keong. Kalau kucing yang di sebelah sono yang paling atas. Itu kalau ngelihat dari tampangnya, kalau ngelihat dari raut mukanya, kucing ini agak mahal, Mak. Kenapa emang? Soalnya kalau gue lihat minta pulsa sama kosan AC. Lanjut. Ebi tadi dari rumah sakit. Iya. Terus jenguk Caca. Terus di rumah sakit banyak buah-buahan. Terus Ebi bawa aja satu. Di mana Ebi nggak ngasih, bukannya ngebawa. Tapi udah diizinin sih. Tapi kok Jadi ada itu suratnya ya? Ebi ngambil dari rumah sakit buahnya. Iya. Astaga. Terus Ada apa itu? ini ada surat warna hijau. Pink. Ebi Oh nggak kan apa-apa, Ebi kan kemarin Masih kecil. kecil. Nah terus ternyata isi suratnya itu adalah fakta atau nyata. Fakta Ternyata. yang pertama dari Tante Ola Ramlan. Olah Ramlan. Tante Ola orangnya cepet ngambek. Fakta atau nyata? Fakta atau nyata, Mi? Nah, Jawab cepat. lumayan, Satu, lumayan. dua. Lumayan. Iya atau tidak? Bukan lumayan. Satu, Iya deh. dua. Apa kadang yang bikin ngambek apa, Mam? Kalau lagi nggak diperhatiin sama saudara-saudara, sama suami, sama manajer, pokoknya semuanya lah. Emang kadang suami nggak suka perhatian atau gimana, Mam? Enggak, kalau dia lagi cuek aja, ujuk-ujuk. Sensitif Iya, mungkin, Mami. nggak sensitif sih. Saya nggak sensitif, ngambek aja. Iya benar, gede ambek berarti ya, Mi? Iya, lumayan, lumayan. Lanjut. Lanjut, Tante Ola Ramlan lebih memilih pakai heels dibanding pakai sepatu atau sendal teplek. Benar, Mami udah tinggi, Mam. Kenapa harus memilih pakai heels? biar tambah tinggi. Kasihan Irfan Hakim ya. Aku mikirin ini. Enggak, emang lebih suka pakai heels aja. Malah pakai teplek sakit. Oke, jadi sekarang lebih memilih untuk menggunakan heels dan Jadi gak udah memilih terbiasa ya, menggunakan Mam? wedges Udah, juga. iya. Jadi heels yang Iya, heels. Heels yang benar-benar heels. Heels. oke. Heels. Ebi tahu kan heels? Tahu? Ebi kan suka pakai. Ih, itu kan punya Om Ipan. Oke. Lanjut. Tante Rama Azari Tante Rama. paling takut sama ular. Iya, betul. Oke, kalau Kenapa, gitu kita ambil, Tante? kita ambil. Jangan. Oh, Mami juga takut. Ini juga takut. Awas kau. Kamu nggak mau kan pulang saya cariin? Mau dicari mau ngapain naik utang? Iya. Kenapa? Enggak sih, takut aja. Geli atau takut? Geli dan takut. Jadi dia nggak suka ular dong. Emang pernah punya pengalaman dipatok ular? Enggak sih, dulu justru pernah ada. Jadi ada tetangga gitu punya ular banyak, ada ular, jadi aku rawat dari pas masih telur sampai udah netes ular python gitu. Terus tiba-tiba aku rawat sampai berapa minggu lah gitu. Aku masukin kantong, terus tiba-tiba papanya hilang. Sempet jadi heboh gitu di daerah situ. Semenjak itu aku takut sama ular, jadi setiap aku kamar mandi, aku lagi tidur, takutnya tuh disamperin sama bapaknya dari anaknya. Jadi semenjak itu aku takut. Jadi dari yang tadinya berani, dari yang tadinya berani sampai akhirnya jadi teror sendiri. Takut gara-gara bapaknya datang gitu. Oh iya Oke, bener. Oke, lanjut. Bisa begitu Ada ya? lagi? Berikutnya, Tante Rama Azhari Iya. saat mengandung anak pertama, dia ngidamnya cotton candy. Iya Cotton benar. candy. Iya. Permen-permen kapas gitu. Iya kapas tapi Gulali kalau iya, kita bilang. iya. Tapi yang tradisional yang abang-abang gitu. Jadi pas lagi macet di daerah mana ya, Gandaria kalau nggak salah. Aku lihat terus aku mau gitu, terus tiba-tiba abangnya hilang. Aku Dia cari banyak hilangnya ya sebenarnya, bapaknya hilang, abangnya hilang.
Aku cari-cari nggak ketemu, terus tiba-tiba dibeliin kan yang dari supermarket. Aku nggak maunya yang itu. Jadi aku tetap cari akhirnya ketemu sih, alhamdulillah. Oke. Tapi nggak Maunya dalam dari saat abang itu. itu ya. Iya, Kapten Candy. Berarti sebenarnya Beralih abang-abang gitu. Iya, jadi beralih sebenarnya abang-abang. ngidamnya sama abangnya bukan sama Kapten. Barusan mau pengen. Nggak jauh berbeda dengan Ayu. Kalau misalnya Mami Rahma Kapten Candy, Ayu Kapten Bat ya. Lucu loh anak ini ya. Dari tadi ya. Dari tadi dibawa mulu ibu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kan pacar ibu orang India. Terus? Yang penting Bu, mau nanya, wangi nggak Bu? Yang penting pacar saya bukan anak. Yang penting pacar saya bukan anak saya yang 2 minggu sekali baru pulang. Wangi nggak? Gue sih diomelin. Ini kok jadi Wangi bawa rempah-rempah. Berikutnya ada lagi. Tante Ayu Ting Ting. Lo jangan bohong. Kalau baby mau baca fakta nyata. Ayo cepat. Tante Ayu Ting Ting, Tante Ayu Ting Ting suka ngebelain Om Sahil kalau dibully di Twitter. Fakta atau nyata? Jawab dong. Padahal nggak ada pertanyaannya, tapi jangan Penonton kan pengen bohong. tahu selama ini kan ada pasti orang haters gitu kan pasti ada yang ngebully pasti haters itu kan pasti ada. Sok bule Haters itu pasti ada. Ngomong haters bisa, Sean nggak bisa. Haters itu pasti ada. Tapi gimana cara apa lo bener selalu membela pacar lo di Twitter? Enggak membela, Cuman? biasa aja. Cuma kan kita tahu ya, pasti ada aja lah haters yang gak suka gitu kan. Ya diemin aja. Emang bener ada pertanyaannya, Bi? Nggak ada, dia mah nebak-nebak sendiri. Berikutnya, Oke. Tante Gracia Indli. Makan tuh. Sering galau karena sering ditinggal sama suami. Itu fakta atau nyata? Ini jangan-jangan nih emang apa? Belum mau punya anak karena emang ditinggal mulu. Fakta atau nyata? Fakta Si dan Mami. nyata. Emang galau kenapa? Kan Om David kan kerja. Kenapa Galau itu kan galau? karena ketemunya jarang, Ebi. Jadinya kan udah baru ketemu sebentar udah pergi Kenapa lagi. ibu nggak ngintilin aja setiap hari? Oh, grupis kali gue. Bu, nah jangan. Kayak Ayu kan, ngintilin tiap hari. Ayu. Sini sayang. Tante Ayu mana? Kejar dong, kejar. Sini. Bu Ayu, susah. Terlalu India. Mana Kang? Enggak, aku tadi cuma nggak enak aja. Tadi dikejar. Tadi apa? Tadi apa? Pas sudah ini? Ulah, coba. Kejar. Siap, Bu Ayu. Oke, karena saya dari tadi diledekin mulu, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di ada aja. adalah lelaki yang tak pernah lelah mencari wanita. Aku adalah lelaki. Jasad Angelin ditemukan di rumahnya di Jalan Sedap Malam 26 Denpasar, Bali. Dekat kandang ayam dalam kondisi membusuk di bawah pohon pisang dan ditutupi sampah. Terungkapnya penemuan Angelin ini berawal dari kecurigaan polisi saat memeriksa rumah ibu angkat Angelin, Margaret C.H. Megawe. Di salah satu sudut halaman ditemukan gundukan tanah yang mencurigakan dekat kandang ayam. Setelah dibongkar ditemukan jenazah Angelin yang dikabarkan hilang sejak 16 Mei lalu. Belum diketahui apa latar belakang tewasnya Angelin. Jasad Angelin saat ini tengah diotopsi di RSUP Sanglah, Bali. Sejauh ini ibu angkat Angelin, Margaret Megawe, tengah diperiksa Mapolresta Denpasar. Kasus Angelin menjadi perhatian masyarakat karena sempat beredar keterangan dari sejumlah saksi. Angelin diduga kuat sempat mengalami kekerasan semasa hidupnya. Iya,
Pemirsa, berita ini memang cukup menghebohkan di mana ternyata awalnya ada seorang ibu yang melahirkan anak di sebuah rumah sakit tapi tidak mampu untuk menembus biaya rumah sakit tersebut. Akhirnya ada sepasang suami istri yang mengadopsi Angelin sebagai anaknya. Pada saat usia 5 tahun ternyata sang suami meninggal dan dikabarkan bahwa 60% harta warisan akan diberikan kepada Angelin. Tidak tahu apa latar belakang terjadinya pembunuhan ini, tapi yang pastinya Angelin dikabarkan hilang sejak tanggal 16 Mei 2015, ternyata ditemukan membusuk di belakang rumahnya. Dan konon katanya memang Angelin ini pada saat berangkat ke sekolah selalu bau, ya kan? Selalu bau karena tidak pernah diurus, tidak pernah dimandikan, akhirnya dimandikan di sekolah. Ini mungkin menjadi sebuah kekhawatiran juga untuk para mami di sini, ya kan? Apalagi mami juga punya anak perempuan, ya kan? Mami Rahma juga sampai menangis gitu kan ya, karena mungkin ini memang cukup mengejutkan sekali. Dan yang sekarang ini dikabarkan bahwa ibu angkat dari Angelin sedang diperiksa polisi dan mungkin kita akan segera mengetahui apa latar belakang dari pembunuhan tersebut. Oke, Mami Rahma, mungkin melihat berita ini, Mami punya anak dua-duanya perempuan. Itu dia yang saya takutin ya, itu udah bener-bener apa namanya, mungkin aduh, dari awal sih ya itu udah bener-bener inhuman. Udah gitu sih tempatin diri saya tuh paling panik dan paling parno kalau sampai anak saya panggil nggak ada suaranya juga saya langsung lari dari kamar. Jadi nggak tahu, nggak bisa mikirin aja, nggak tahu, speechless deh dengernya sampai seperti itu tuh udah di luar, nggak tahu deh, udah nggak tahu harus ngomong apa. Saya bener-bener sedih ya dan juga takut karena saya punya 2 anak perempuan. Ya, yang kita tahu juga bahwa Angelin itu membusuk sambil memeluk boneka, Mam. Iya. Jadi ditemukan di belakang rumah itu dengan kubur yang hanya dilubangi dalam 50 cm saja dan akhirnya ditemukan sambil memegang bonekanya dan ditumpuki sampah. Oke, menurut Mami Ola sendiri gimana, Mam? Jujur sih kalau ada berita-berita kayak gini yang ada penculikan apa, nggak usah masalah Angelin ya, masalah yang lain aja aku selalu nggak mau tahu gitu karena sakit ya, maksudnya menjadi seorang ibu itu kan amanah ya kan, terus udah itu kita mau hamil kemudian kita menjaga kehamilan kita sampai bayi kita dilahirkan sampai anak kita dewasa nanti, itu kan benar-benar apa ya, seorang ibu tuh benar-benar pengen anaknya tuh menjadi seseorang yang dibanggakan gitu. Kok ada gitu manusia sebejat itu yang bisa memperlakukan seorang anak kecil seperti itu. Aku heran aja, hatinya kemana, imannya kemana gitu loh. Jadi ya sakit sih, sakit hati banget. Dan aku sih berharap pelakunya ya, pelaku-pelaku yang aneh-aneh, yang bejat-bejat, aku rasa cukup dihukum mati deh ya gitu loh. Karena mungkin ini juga seorang anak kecil yang pastinya harusnya masih merasakan kebahagiaan, masih gitu bermain dengan teman-teman yang lainnya, yang begitu tiba-tiba terenggut nyawanya. Kalau Mami Rahma sendiri akhirnya muncullah keparnoan, muncullah ketakutan terhadap anak sendiri, apalagi dua-duanya anak perempuan, Mam. Iya. Itu gimana cara memproteknya? Ya mungkin saya harus, pertama ya mungkin jangan pernah ngobrol sama stranger, itu udah pasti ya. Kalau ada orang lain yang coba pegang atau apa harus teriak, itu udah pasti. Tapi kalau umpama orang dalam itu sendiri yang udah kenal, itu tetap aja harus dalam pengawasan saya. Jadi semua yang ada di rumah itu atau gimana harus udah dalam pengawasan saya. Itu udah nomor 1. Jadi nggak mau, makanya saya udah nggak mau ninggalin anak atau gimana, itu udah apa ya, takut aja. Apalagi ada orang baru atau ada tukang kebun atau ada ini atau itu udah muncul. Karena dulu masih kecil juga sempat ya ada yang coba kayak gitu ke saya, tapi saya langsung. Berarti Mami sendiri punya pengalaman seperti itu? Punya pengalaman, saya jalan-jalan keluar sama kakak saya, terus tiba-tiba ada ada tukang topeng monyet kayak gitu-gitu. Tapi saya tuh yang dipegang-pegang sama kakak saya, ditarik. Saya masih kecil, saya nggak tahu, cuma diceritain. Jadi semenjak itu, sakit juga ya orang-orang ya. Kadang suka ada yang nggak berpikir, yang memang mungkin psycho dan kejiwaan yang terganggu, yang suka kayak gitu sama anak kecil. Dari situ saya inget, anak saya nggak bisa sembarangan kalau ada tukang ini, tukang itu, jangan boleh keluar kecuali ada saya atau gimana. Jadi ya udah pokoknya ya parno sih ya. Iya. Apalagi kalau Mami Ola tadi bilang kan bahwa seorang ibu memang sudah itu adalah sebuah amanah ya kan, menjadi seorang ibu, hamil, melahirkan, mendidik sampai akhirnya anaknya tumbuh dewasa dan sukses ya kan, Mam. Kalau misalnya ngelihat kasus dari Angelin sendiri, Mami setuju nggak dengan apa yang dilakukan oleh ibu kandungnya? Jadi pada saat tidak bisa menebus rumah sakit, akhirnya merelakan anaknya diadop sama orang lain yang mungkin dia juga nggak kenal gitu, Mam. Kalau ngomongin masalah setuju sih,
Ya aku rasa sih enggak ya. Cuman kadang-kadang manusia atau seseorang itu terjepit dengan kondisinya gitu. Jadi mereka harus melakukan hal yang mau tidak mau gitu. Jadi bukannya aku setuju atau tidak setuju ya. Jadi semuanya itu terpaksa dan ya mau nggak mau gitu kan, dia juga nggak punya. Maksudnya untuk membiayai hidupnya sendiri aja dia tidak punya, apalagi buat anaknya kan gitu. Akhirnya dia terpaksa buat orang lain dan ya gimana ya, makanya ya mungkin harus balik ke sebelumnya, jangan sampai hamil gitu ya, memang pada belum saatnya gitu, pada saat ya jangan melakukan seks bebas gitu-gitulah. Jadi harus kembali ke belakang gitu. Kita flashback lagi berarti flashback lagi, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu karena kita kan butuh anak-anak bangsa yang luar biasa gitu kan. Kita membutuhkan itu. Jadi ya aku rasa kita sebagai manusia ya ibu-ibu itu ya introspeksi diri lah agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan nanti dia punya keturunan yang baik gitu. Oke, seperti kita tahu juga bahwa Angeline ini ternyata juga mengalami pelecehan seksual dari satpam ya kan, dari satpam atau security rumahnya sendiri gitu kan ya. Jadi kita bisa lihat di sini sebelum dibunuh Angeline diperkosa oleh pembantu di rumahnya. Yang sekarang pembantu dan juga satpamnya sedang diperiksa oleh polisi juga. Seperti kita bacakan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Denpasar memperoleh informasi bahwa Angeline umurnya 8 tahun, bocah yang dilaporkan hilang sejak 16 Mei lalu, pernah diperkosa oleh Agus, pembantu di rumah orang tua Angeline. Dan yang pastinya mengatakan Agus mengakui perbuatannya. Agus mengakui berarti sekarang sudah menjadi tersangka ya. Agus mengakui perbuatannya di hadapan penyidik setelah Angeline ditemukan meninggal dunia terkubur di pekarangan rumahnya. Ini adalah security atau satpam dan juga mantan pembantu. Mam, jadi punya kekhawatiran khusus nggak sih? Kadang kita juga masih ingin bekerja, kadang kita masih ingin membiayai anak kita dengan hasil keringat kita sendiri, jadinya tidak bisa 100% atau bahkan 24 jam bersama anak. Jadi punya ketakutan sendiri nggak? Jelas kalau ketakutan itu nomor 1 ya. Jadi sekarang sih memang pas yang kedua ini juga kemana-mana saya bawa. Jadi takut ya ninggalinnya. Jadi kecuali mungkin sampai ada seorang di rumah yang benar-benar bisa aku percaya. Iya, harus ada saudara. Atau keluarga yang mendampingi bisa pantau, ya. Ya, memang ini juga menjadi perhatian juga bagi pemerhati anak bahwa belakangan ini banyak sekali kasus-kasus seperti penculikan, terus habis itu juga pelecehan seksual terhadap anak, ya kan. Mungkin juga pada saat kita protek anak kita, lingkungan kadang kan yang mengacaukan, Mam. Kadang juga kita udah ajarin, tapi karena ada masukan dari orang-orang lain, mungkin jadi terpengaruh juga, ya kan. Makanya itu mungkin ini menjadi menjadi ketakutan juga bagi para orang tua. Ini bukannya hanya menakut-nakuti saja, tapi kita ingin memberikan pembelajaran dan ini menjadi salah satu gambaran juga bahwa ternyata Mam di belakang punggung Angeline terdapat sundutan rokok. Jadi ternyata cukup disiksa juga Angeline ya. Ini kita lihat penyiksaan bocah Angeline, ada bekas sundutan rokok di tubuh. Dugaan adanya penyiksaan dan kekerasan seksual pada Angeline 8 tahun dibenarkan oleh sejumlah temuan faktual di lapangan ketika dilakukan penyidikan oleh Polda Bali. Pada tubuh bocah Cantika Malang itu ditemukan adanya bekas sundutan rokok dan lebam. Jadi memang benar-benar disiksa dulu secara berturut-turut selama seminggu full, habis itu diperkosa dan akhirnya dikubur di belakang rumahnya sendiri. Mam, itu sih udah ini bener-bener menyedihkan banget sih. Aku nggak speechless lah, nggak bisa komen apa-apa lagi. Kita sekarang cuma bisa doain aja ya buat Angeline supaya dia beristirahat dengan tenang itu aja. Pasti, dan pastinya Mam mungkin ada pesan buat Ebi dan teman-teman seumuran Ebi di luar sana dan juga ibu-ibu mungkin yang sekarang memiliki anak perempuan, yang mungkin juga memiliki anak yang masih kecil. Ada pesan-pesan nggak Mam dengan adanya berita seperti ini? Ebi jangan gaul banyak orang ya. Iya Tante. Yang deket-deket aja. Jadi Ebi nggak boleh terlalu percaya sama orang-orang asing, orang-orang baru.
jangan pernah mau diajak pergi juga sama orang-orang yang nggak Ebi kenal. Nah, Ya, don't talk to stranger. tuh jangan bicara dengan Orang orang asing. asing. Oke, no smoking. No smoking. Oke, sekarang kita sudah tersambung dengan Aris Merdeka Sirait, yaitu Ketua Komnas Perlindungan Anak. Selamat sore, Pak Aris. Selamat sore, Mbak. Iya, Pak Aris, kita dari ada-ada aja di sini. Pak Aris, ini sebenarnya kelanjutan beritanya seperti apa sih soal Angelin ini? Ya, dari hasil investigasi kita sudah sejak awal sebenarnya sejak kita melakukan investigasi kita sudah menyimpulkan sebenarnya setelah kita ketemu atau melihat atau datang ke tempat kejadian, tempat tidurnya Angelia dan sebagainya itu kita sudah menyimpulkan ada persekongkolan kejahatan yang dilakukan oleh orang terdekat dari Angelina. Nah, kemarin malam ternyata hasil investigasi kita yang kita kerjasamakan dengan Polda Bali itu berhasil bahwa ternyata memang kejahatan persekongkolan kejahatan itu terbukti bahwa sejak awal kita menduga bahwa Angelin ini adalah korban dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Dan itu dilakukan dalam konteks persekongkolan kejahatan di samping orang-orang yang melakukan di dekat anak itu sendiri atau orang terdekat dari anak itu. Jadi pengembangan penyidikannya sekarang ini sudah mengarah pada satu orang Agustinus yang diduga melakukan kejahatan seksual maupun kekerasan, tetapi itu harus dikembangkan karena ada dokumen yang menyebutkan bahwa Angelina itu mendapatkan hak waris. Maka ini ada konflik dalam keluarga, maka persekongkolan kejahatan itu perlu dikembangkan dengan orang di sekitar anak itu, di mana anak itu tinggal bersama ibu angkat, kakak angkat, lalu kemudian juga Agustinus yang sebagai pekerja yang mengurus ternak-ternak di situ, lalu kemudian ada orang yang kos di situ juga. Jadi ini sekarang Komnas Perlindungan Anak sedang bertemu dengan keluarga dari Angelina nanti sore. Lalu kemudian juga kita akan meminta keterangan dari hasil otopsi dari Rumah Sakit Santa untuk mengembangkan penyidikannya bekerja sama dengan Polda Bali dan Polresta Denpasar. Oke, Pak Aris, kalau misalnya kita baca tadi perkembangan selanjutnya adalah ibu asuhnya sekarang sudah berada di polisi untuk diberikan keterangan. Apakah Pak Aris juga sudah sempat bertemu dengan ibu kandung dari Angelin? Belum kesempatan karena itu diperiksa secara intensif di Polresta Denpasar karena memang sejak awal investigasi pun ini orang tua angkat dari Angelina itu sudah tertutup sangat tertutup, temperamental dan menolak kehadiran orang-orang, dan ini yang kita curigai bahwa terjadi persekongkolan kejahatan yang dilakukan oleh orang terdekat Angelina itu ya dugaan yang mengedepankan praduga tak bersalah, tetapi pengembangan penyidikan bisa dilakukan. Dan hari ini kita akan bertemu dengan ibu kandung dari Angelin dan rumah sakit untuk mendapatkan penjelasan yang baik. Kita sedang menuju Denpasar sekarang. Oke, Pak Aris, tapi melihat beberapa waktu belakangan ini banyak sekali terjadi kasus-kasus yang menimpa anak-anak seperti penculikan, terus habis itu juga kekerasan seksual, ada juga yang seperti melakukan kekerasan fisik. Itu menanggapinya seperti apa? Siapa yang harus disalahkan dalam hal ini sebenarnya, Pak Aris? Iya, memang kalau kita lihat data dari 2010-2014 itu menunjukkan angka pelanggaran terhadap anak itu mencapai 21 juta lebih di mana 58% itu adalah kejahatan seksual. Nah, predator-predatornya ada di rumah, ada di yang siap memangsa anak, ada di sekolah, di ruang publik, bahkan di pondok-pondok atau di panti-panti asuhan. Jadi itu artinya bahwa Indonesia saat ini dalam situasi darurat kejahatan seksual. Nah, kasus Angelin itu adalah salah satu bentuk dari kejahatan seksual itu. Nah, ini menurut saya yang harus diperhatikan. Ini kasus Angelin ini harus menjadi refleksi keluarga Indonesia agar hati-hati dengan anak-anaknya. Orang tua harus memberikan perhatian ekstra dan sebagainya. Kalau mau mengangkat anak juga harus betul-betul legal dan sebagainya. Nah, ini sekarang situasi sangat buruk sekali, maka kita berharap bahwa
orang tua sebagai garda terdepan harus melindungi anak-anaknya. Situasinya sangat buruk ya. Apa yang kami sebut namanya Indonesia darurat kejahatan seksual. Ya, ya. Berarti kita harus lebih waspada lagi untuk menghadapi masalah ini ya Pak Aris ya? Iya, saya kira begitu. Jadi penikmat program ada-ada saja, saya mau ingatkan Indonesia saat ini adalah Indonesia yang belum bebas dari kekerasan termasuk kejahatan seksual. Yes. Oleh karena itu mari kita tempatkan diri kita sebagai orang tua yang tempat curhat anak, rumah kita ramah pada anak, rumah tempat sahabat anak dan sebagainya. Tetapi jangan lupa pemerintah juga harus atau penegakan hukum juga harus adil berkeadilan. Hati-hati dan waspada karena kasus Angelin ini harus menjadikan potret, menjadikan refleksi, menjadikan warning bagi kita orang-orang tua untuk setia menjaga anak-anak kita gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Aris untuk informasinya. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan berita lanjutan tentang penyidikan kasus Angelin. Terima kasih banyak Pak Aris. Hati-hati di jalan, selamat sampai di Bali. Ya, membutuhkan dukungan dari semua pihak. Pasti, ya. pasti. Jadi tolong doakan Komnas Perlindungan Anak mengungkap ini dengan keadilan-adilnya demi keadilan korban bagi Angelin ya. Amin. Pasti kita akan doakan juga untuk Komnas Perlindungan Anak semoga bisa memberikan jalan yang baik untuk semua masalah ini. Terima kasih banyak Pak Aris. Hati-hati di jalan. Ya, dan pemirsa memang kasus ini memang begitu sangat mengejutkan. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Mami Ola Ramlan dan juga Mami Rama Azari. Jangan kemana-mana, tapi ada-ada aja. Meskipun ku tak tahu lagi engkau ada di mana, dengarkan apa ada, tetap apa aja ada. Ada nggak ada, tetap apa aja ada. Ebi kasih tahu dong di tanggal 13 dan 14 Juni ada apa? Oke, aku akan ke sana. Karena kamu nggak lihat. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, datang dan saksikan panasnya pertarungan final Tool Blend Futsal League. Pembuktian siapa klub futsal terbaik. Sabtu 13 Juni dan Minggu 14 Juni di GOR STTD Bekasi. Gratis! Ya, balik lagi ke kasusnya Angelin. Ternyata memang ini cukup memberikan kecurigaan pada polisi bahwa seharusnya menurut mereka bahwa kalau misalnya ada kehilangan harusnya lapor dulu ke polisi. Tapi ini ternyata lapornya ke sosial media dulu. Oke. Jadi gembar-gembor ke sosial media sampai akhirnya polisi sendiri yang menemukan. Ya kan seperti yang kita lihat ya. Ini ditulis di akun Instagramnya bahwa harusnya bukan dilaporkan dulu. Kalau misalnya kita udah kehilangan anak harusnya kan lapor langsung ke polisi. Tapi ini tidak lapor ke polisi. Ini langsung ke sosial media. Kalau menurut Mami sendiri gimana? Ya benar sih itu ya. Ya logikanya kita kalau kehilangan barang aja pasti dong kita lapornya ke polisi dulu Ya, gitu. Ya baru yang lain-lain gitu Apalagi kan. anak ya. Apalagi anak gitu kan. Itu aja Menurut sih. Mami tuh ada sedikit yang janggal nggak sih? Ini Agak harus sketchy. lapornya ke sosial media dulu, bukan ke polisi. Iya. Ya itulah pastinya janggal. Pastinya ya nggak tahu dia mau eksis atau apa kali. Emosi deh pokoknya nggak males. Namanya udah juga ngomongin. seorang ibu pasti emosi kalau membicarakan masalah ini ya, Mam. Ada juga lagi kasus yang di Bintaro bahwa seorang ibu bawa anaknya ke dokter, tapi ternyata pada saat itu dokternya belum ada, akhirnya pergi ke mall untuk makan, balik lagi ke dokter, dan ternyata mau ambil iPad, anaknya diculik. Jadi seperti di sinetron-sinetron, anaknya tuh tarik-tarikan sama penculik dan sama ibunya sampai tangannya terlepas. Ya, jadi kita lihat bahwa ini tangannya yang satu ada di tangan penculik, sampai ibunya tuh bener-bener ngejar sampai akhirnya kelepas sama anaknya sendiri. Kita lihat ini bocah yang diculik ayahnya, mantan istri lapor polisi, Pondok Aren, perceraian membuat anak jadi korban. Inilah yang terjadi dengan Ayumi umur 9 tahun yang harus rela tak ikut ujian semester sekolahnya lantaran dibawa paksa sang ayah pada Minggu 7 Juni di Jalan Mandar Bintaro, Kecamatan Pondok Aren. Disinyalir ini adalah bapaknya sendiri yang menculik. Gimana, Mam? Ya itulah perceraian yang membuat kadang-kadang orang tua juga egonya mungkin terlalu tinggi sehingga akhirnya
Gak bisa gitu diselesaikan secara baik-baik bersama ya pasangannya ya gitu. Walaupun mantan pasangannya tetap aja kan harusnya bisa komunikasi dengan baik gitu Ya, aja. sampai diambil paksa, sampai diculik, ya kan, sampai benar-benar ibunya saking paniknya nggak bisa lihat ciri-ciri penculiknya apa, cuma fokusnya sama anaknya sendiri gitu kan ya. Mam, ada pesan-pesan gak sih buat pemirsa yang ada di rumah sebagai seorang ibu? Gimana ya kalau ibu ya kayaknya udah harus perhatiin anaknya aja langsung ya, terjun langsung, nggak usah percaya sama orang kalau emang gimana-gimana, kan kita yang tanggung jawab sendiri. Jadi ya lebih waspada juga mungkin saat-saat sekarang ini ya, banyak yang aneh-aneh, nggak cuma di Indonesia aja, mungkin di luar sana juga mungkin iya. Tapi ya udah rawatlah anak sendiri aja deh, nggak usah percaya sama orang. Mami Ola ada pesan mungkin? Ya balik lagi anak itu adalah amanah ya, kita harus bisa merawat, mendidik, menjaga. Pokoknya benar-benar diperhatikan gitu. Jadi ya mudah-mudahan para ibu-ibu ataupun para bapak-bapak di luar sana, para orang tua benar-benar harus bisa menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pastinya terima kasih banyak Mami Ola dan juga Mami Rama sudah mau berbagi cerita dengan kita ya kan, dan pastinya pemirsa ini mungkin menjadi sebuah pembelajaran juga buat kita semua bahwa yang tadi Mami Ola bilang bahwa anak adalah amanah. Sayangilah anaknya, didiklah anaknya dengan baik dan rawatlah sampai dewasa. Yang pastinya semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat untuk pemirsa semua yang ada di rumah, dan kami sekali lagi turut berbelasungkawa atas kepergian dari Angelin. Semoga amal ibadah adik kita Angelin diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu lagi di Ada-Ada Aja berikutnya.